perusahaan kita lagi dipanas-panasin nih. Pada hari yang ke-17 ini, Greens Enterprise mengirimkan email berisi seluruh nama dan tanggal lahir dari seluruh karyawan di perusahaan kita. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa di sini perusahaannya kena data breach. Nah, kita ingin menemukan sekarang gimana kok bisa ya data breach ini terjadi dan apa asal muasalnya. Sebelum kita menggali lebih lanjut, mungkin saya akan menjelaskan satu istilah di IT dan di keamanan, yaitu istilah shadow IT. Jadi karena kemudahan-kemudahan yang ada pada teknologi sekarang, terutama dengan implementasi cloud computing, eh, shadow IT ini sering sekali muncul ke permukaan, yaitu adalah sebuah unit bisnis. Misalkan kalau di sini contohnya adalah HR, tim HR itu punya infrastruktur IT sendiri tanpa persetujuan dari tim IT. Kemudian di sana karena tanpa persetujuan dari tim IT, maka beberapa best practice, standar-standar itu tidak diterapkan. Dan akibatnya yang semacam ini rawan terkena yang namanya data breach. Dan di sini emang kebetulan tim HR-nya punya infrastruktur IT sendiri, punya web hosting, dan kita coba lihat nanti kelemahan apa yang ada pada web hosting buatan tim HR dari perusahaan Santa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik cloud yang mana ini adalah topik yang sangat panas juga. Mungkin di Indonesia belum terlalu up ya, tapi di luar ini sangat panas ya, cloud security. Mungkin teman-teman bisa lihat nih, sekarang ada dua gambar pohon. Ini apakah ada perbedaan antara kedua gambar pohon ini? Secara visual mungkin terlihat sama, tapi kalau misalkan kita melihat menginspeksinya lebih lanjut lagi, yang pertama, pohon pertama dia di hosting di tryhackme.com image ini ya, tree.png. Mungkin saya bisa open image in new tab supaya lebih mudah ya di sini. Sini di hosting di tryhackme.com ya, di dalam domain tryhackme.com, kemudian dengan direktori tertentu. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini di hosting pada S3 Amazon, artinya di hosting pada sebuah cloud dengan domain image-festivalcompany.com/3.png. Tebakan teman-teman benar, karena kita sedang berbicara tentang cloud, pasti kita akan fokus ke gambar yang kedua aja di sini. Bagaimana kita melakukan penetration testing kepada satu cloud ya, cloud infrastruktur. Terutama di sini yang kita ingin lihat adalah S3 bucket pada Amazon. Dan S3 bucket ini biasa digunakan untuk storing atau menyimpan objek-objek seperti gambar, kemudian misalkan file TXT atau file zip dan sebagainya. Banyak sekali file yang bisa di-hosting di sana. Seperti halnya pada Google Drive lah. Anggap aja seperti pada Google Drive, kemudian ada yang bisa download. Nah, gawatnya di sini kalau misalkan itu nggak diamankan, bisa berakibat fatal ya terutama bagi perusahaan yang nggak tahu kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya rahasia sampai ke hosting di sana tanpa adanya pengamanan yang lebih. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang Amazon S3, mungkin kita ingin lihat sih Amazon itu isinya apa aja sih? Amazon ini apa sih ya? Amazon AWS ini apa aja sih? Jadi AWS ini adalah sebuah cloud ya, cloud yang emang dibuat oleh Amazon, dan di sana banyak sekali layanan-layanan ya, mulai dari compute service, container, storage dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat di sini ada listnya ya. Ini dari UI-nya AWS yang lama. Kalau yang baru seperti ini ya, kita bisa lihat ya. Ini kalau misalkan teman-teman pengen lihat ya, tinggal search di Google aja AWS, kemudian login ke sana.
Oke, jadi di sini juga di Amazon ini juga kita dibagi berdasarkan region atau wilayah. Nah, di sini karena saya berasal dari Indonesia, tentu saja, dan karena server yang terdekat dari Indonesia adalah di Singapura, saya pilih episode is 1 yang berlokasi data centernya ada di Singapura. Pembagiannya itu per wilayah. Jadi kalau teman-teman misalkan punya instance di satu wilayah, teman-teman hampir mustahil untuk memindahkan instance tersebut ke wilayah yang lainnya. Dan oleh karena itu, pilihlah wilayah itu pertama kali saat teman-teman membuat AWS, ya, membuat akun AWS ini. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, sambil saya jelaskan, sambil kita masuk ke dalam challenge-nya. Kali ini untuk melakukan challenge-nya, teman-teman butuh yang namanya AWS CLI. Nah, nanti di sana AWS CLI bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan instance pada AWS. Cara untuk menginstalnya bisa dilihat di Getting Started ini ya, bagian Getting Started. Kemudian ada sebuah link yang menunjukkan bagaimana cara kita menginstal AWS CLI. Pada dokumen ini teman-teman bisa temukan nih beberapa operating system baik Linux, Mac OS dan Windows. Nanti pilih aja yang sesuai teman-teman gunakan. Dan karena saya menggunakan Linux, saya akan mencoba menginstal ini pada device saya, pada komputer saya. Jadi yang perlu dilakukan ya tinggal copy paste sebenarnya. Ini ya kita ambil dari curl command ini. Kemudian saya pastekan di sini ya. Saya akan mendownload sebuah file yang namanya adalah AWS CLI exe Linux x86zip dan di save ke AWS CLI versi v2.zip di komputer saya. Ini akan membutuhkan beberapa waktu untuk mendownloadnya. Dan di sini kalian menunggu download. Nanti untuk security yang bagus lah ya. Nanti teman-teman juga akan melakukan yang namanya verifikasi GPG atau GPG. Saya lupa ya panjangannya. GNU Privacy Guard di sini. Kita akan lihat ya kunci yang dimiliki AWS tersebut, kemudian dibandingkan dengan yang sudah kita download, zip yang sudah kita download. Jadi untuk melakukannya, teman-teman juga bisa mendownload ya ini untuk latest AWS CLI. Saya pakai yang terakhir aja yang versi 2 sekian ya. Di sini saya akan download signature-nya. Jadi ini ya zip.signature yang bisa teman-teman copy, perintahnya di sini ya, di bagian signature. Download the AWS signature. Saya download juga. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan perintah untuk memverifikasi integritas dari file tersebut dengan GPG verify AWS CLI SIG dengan AWS CLI v2.zip. Ini kita bisa pastekan aja biar cepat ya. Nah, kita udah berhasil nih memverifikasi ya, dan ini artinya dengan adanya good signature from AWS-CLI at amazon.com, artinya kita udah dapat memastikan ya ini signature-nya dan file zip-nya itu pas, dan kita bisa secara aman mengeksekusi file zip-nya tersebut. Dan untuk mengeksekusi AWS CLI, kita perlu unzip dulu. Unzip, kemudian AWS CLI v2.zip. Di unzip. Kemudian kita lihat masuk ke dalam folder mana ya. Oh, di dalam folder AWS di sini. Jadi mungkin kita ingin eksekusi yang ada di sana ya. Dengan kita coba lihat ke AWS dulu. Kemudian kita lihat di sana, oh ada install. Kita bisa langsung eksekusi ini ya, install.
Oke, kita butuh perintah sudo install. Nah, di sini dan kalau misalkan berhasil, teman-teman akan dapat satu notifikasi. Kamu dapat melakukan atau menjalankan AWS ini dan version. Teman-teman tinggal AWS kemudian dash version seperti ini dan kita dapati ini versi yang paling baru yang 2.4.6. Sebenarnya bisa download juga dari apt maupun dari pip, tapi kita akan mendapatkan versi yang 1 titik sekian, itu bukan versi yang paling baru. Mungkin kalau pengen yang versi paling baru itu caranya seperti ini. Dan karena kita udah berhasil menginstal AWS CLI, kita udah bisa lanjut ke tantangannya. Sekarang tantangan pertama ini ya, jadi ini emang emang ada sebuah post yang di hosting di dalam AWS ya. Dan kita di sini ingin melihat bucket dari S3-nya. S3 bucketnya ini apa? Nah, kita bisa coba open image in new tab. Kita lihat ininya ya. Kita lihat URL-nya di sini. Flyer PNG ini adalah nama filenya. S3 Amazon News Amazon AWS.com ini adalah untuk domain AWS-nya dan di sini adalah nama bucket yang kita dapatkan. Jadi kita bisa jawab pertanyaan nomor 1 dengan mengcopy paste image .bestfestivalcompany.com. Coba submit. Oke. Kemudian untuk yang kedua, tantangan kedua, karena ini sifatnya adalah bucket. Bucket tuh teman-teman tahu nggak? Bucket itu adalah bahasa Inggris dari Ember. Ember itu ada banyak isinya ya. Mungkin di Ember itu nanti bisa ada gambar, bisa diisi macam-macam. Bisa diisi gambar, bisa diisi sebuah file zip, bisa diisi sebuah video misalkan. Dan kita tinggal coba menghapus flyer.png ini, kita ingin menampilkan isi dari Ember tersebut, isi dari bucket tersebut. Coba kita lihat di sini. Oh, ternyata kita berhasil nih. Kita bisa lihat semua isinya dari bestfestivalcompany.com bucketnya ya. Jadi Embernya itu bisa kelihatan isinya dan ini formatnya dalam bentuk XML. XML ini dibuat dengan format seperti HTTP ya, dengan open tag dan close tag dan sebagainya ya. Kita bisa lihat di sini dan kita kok bisa menemukan yang flag.txt ini ya. Apa isi flag.txt pada bucket tersebut. Nah, kita bisa sebenarnya menggunakan URL flag.txt seperti ini. Nah, ini adalah isi dari flag.txt-nya. Kemudian kita bisa gali lebih dalam lagi nih di pertanyaan ketiga. Apa file lain yang mungkin membuatmu yang sangat menarik di dalam bucket ini? Yang terlihat menarik bagimu. Coba kita back lagi untuk melihat isi dari bucketnya. Dan di sini di scroll paling terakhir, di poin paling terakhir, konten paling terakhir ada yang namanya wp-backup.zip. Wah, ini pastinya sangat menarik nih untuk kita. Kita juga sebenarnya bisa langsung ya download ini dari URL seperti ini ya, download ya. Nah, ini kita bisa sih sebenarnya, tapi coba kita gunakan AWS CLI yang tadi kita udah install. Sekarang kita udah tahu ya nama bucket listnya ya, image bestfestivalcompany.com. Di sini kita kopikan aja. Kemudian kita akan melihat dengan menggunakan command prompt di sini. Dengan menggunakan terminal AWS S3 ls, kemudian S3 lagi, kemudian ini, kemudian kita masukkan bucket name-nya.
Oke, di sini kita harus konfigurasi profile dulu. Tapi sebelum konfigurasi profile, kita bisa coba lihat apa yang bisa kita lihat secara anonim. Kita bisa masukkan no sign request. Nah, kita udah dapatin ini semua isinya seperti halnya yang kita lakukan di sini. Ini dalam bentuk XML. Kalau ini udah direpresentasikan di dalam terminal. Sebenarnya isinya sama ya. Kemudian kita bisa mencoba mengcopy, misalkan kita ingin melihat isi dari WP backup ya. .zip seperti ini. Kemudian perintahnya ls kita ganti jadi cp. Seperti ini. Kemudian klik enter. Jadi kita agak typo di sini, kita harus membuat lokasi kopinya itu di lokal komputer kita, lokasinya ada di mana. Pertama-tama saya akan cd titik-titik dulu untuk kembali ke folder sebelumnya, yaitu di folder download, karena saya berada di folder AWS ya untuk instalasi AWS CLI. Saya ingin semuanya ini dalam struktur yang baik ya, jadi saya ingin masukkan ke dalam download. Jadi saya bisa masukkan perintah yang tadi dengan tambahan tanda titik ya di sini ya, backup.zip kemudian spasi titik spasi, dan di sini tetap kita buat ada no sign request lagi. Coba kita enter di sini. Dan akhirnya ada satu file yang di-download, yaitu file wp-backup.zip. Seperti halnya tadi, kita unzip dulu supaya kita bisa baca. Unzip wp-backup.zip, supaya di unzip di dalam sini. Kemudian kita ls, nama foldernya adalah wp-backup, kita change directory ke wp-backup. Oke. Sampai di sini sebenarnya udah ada beberapa yang bisa dijawab ya. Ini isinya untuk pertanyaan nomor 3 adalah wp backup.zip. Kemudian, baru satu yang bisa dijawab. Kita sekarang cari AWS Access Key ID pada file tersebut. Ini bakal sedikit menggunakan perintah Linux. Kalau teman-teman bisa mencari keyword tertentu pada file di sebuah folder, nah nanti teman-teman pastinya bisa di sini. Coba kita list dulu. Di sini ada beberapa file ya. Ada banyak sekali file di sini ya. Dan kita ingin mencari dari file-file tersebut di manakah yang mengandung yang namanya AWS Access Key ID. Nah, sebenarnya teman-teman bisa scroll di atas. Kita coba gali lebih dalam lagi tentang AWS Key ID tersebut. Ya, di bagian IAM, jadi Identity Access Management ya. Dan di sini IAM ini adalah salah satu jalan hacker untuk mendapatkan akun AWS milik targetnya. Dan Access Key ID ini selalu berawalan dengan karakter AKIA. A besar, K besar, I besar, A besar, sebanyak 20 karakter. Dan di sana juga ada terdapat secret access key yang bisa dipakai nanti untuk untuk credentialing ya, untuk login lah istilahnya, untuk proses autentikasi. Nah, di sini kita ingin mencari, artinya kita ingin mencari pada folder ini yang karakter yang memiliki karakter AKIA. Jadi kita bisa menggunakan grep -n-nr, kemudian kita buat seperti ini. Jadi untuk di Linux kita super powerful ini Linux ya, bisa buat cari key seperti ini. Kemudian kita dapati lokasinya ada di wp-config.php. Oke, kita udah tahu lokasinya dan kita udah tahu key ID-nya. Key ID-nya sebenarnya udah bisa dipakai untuk menjawab di sini.
Lalu kita akan mencari account ID pada access key tersebut. Nah, di sini mungkin kita ingin melihat secret key-nya dulu untuk kita bisa menjawab pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima, mungkin kita lihat secret key-nya dulu dengan cara membaca isi dari wp config. Ini tadi ya, ini yang bagian Akia ini. Kemudian di sini ada upload secretnya ya. Ini secret key-nya udah kita dapatkan. Mungkin saya butuh satu ini ya, satu notepad untuk mencatat. Yang ini tadi adalah secretnya ya, secretnya. Kemudian tadi di sini access key ID-nya. Ya, kita udah temukan dua ini. Coba kita gali lebih dalam lagi di sini. Oh, ada region-nya ya. Region ini juga sangat penting. Nanti bakal kita pakai banyak. Nah, itu region-nya. Kemudian di sini kita akan buat sebuah profile dengan membuat konfigurasi di sini ya. AWS configure. Kemudian kita buat profile dan kita buat nama profile ya, sembarang di sini menurut teman-teman bagus tapi butuh konsisten. Saya akan membuat ini menjadi max key. Kemudian access key tadi yang kita temukan, kita pastekan. Kemudian secretnya di sini kita kopikan dan kita pastekan. Default region-nya kita kopikan dan kita pastekan di sini. Formatnya ini langsung enter aja. Kemudian kita udah buat satu profile. Nah, profile ini yang nanti bakal kita pakai untuk melakukan reconnaissance lebih lanjut. Dan semua konfigurasinya ini bisa kita temukan di dalam home folder. Jadi change directory kayak gini aja ya biar mudah ya. Nah, cd home, kemudian di sini di dalam AWS. Jadi change directory titik AWS. Titik itu menandakan bahwa itu adalah hidden folder. Lalu di sini ada dua file di dalam AWS ini, folder AWS ada dua file. Yang pertama adalah config. Isinya ini adalah region dan yang satu lagi credential. Isinya adalah access key dan secretnya. Oke, gitu ya. Kita bisa lihat di sana nantinya. Kemudian di sini sekarang kita coba mencari account ID-nya. Ini bisa kita dapatkan dengan perintah AWS STS. AWS STS, kemudian get access key info. Kemudian di sini profilnya menggunakan maxkey. Oh, di sini kita lupa memasukkan access key ID-nya. Access key ID-nya tadi yang kita catat di sini. Kemudian profile maxkey seperti ini ya. Nah, ini adalah account ID-nya. Ini adalah nomor akun yang dimiliki di sini ya, di AWS bucket itu. Kita bisa kopikan lagi. Lalu sekarang kita akan cari username-nya untuk mengakses access key-nya tersebut. Sebenarnya semua perintahnya udah ada di sini, teman-teman bisa pakai perintah di sini kalau supaya mungkin pengen lebih cepat. Dan di sini saya akan masukkan satu persatu perintah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Di sini juga untuk mencari, yang kita cari adalah username-nya, kita akan gunakan AWS STS juga. Menggunakan get caller identity.
Kemudian sekarang kita masukkan profile yang udah kita buat tadinya, Max Kiri. Dan di sini ya juga sebenarnya kita bisa dapatkan account ID-nya, dan di sini ada user ID-nya adalah elfmachr@bfc.com. Kita bisa masukkan di sana. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya, kita akan melihat di sana apakah ada sebuah EC2 instance pada akun tersebut. Kemudian isinya tag apa. Untuk pemahaman teman-teman aja, EC2 ini adalah virtual machine ya istilahnya, atau istilahnya di sana adalah komputer ya, instance komputer yang running di sana. Dan di sana biasanya udah terinstall satu operating system penuh. Misalkan Linux atau Windows sudah terinstall di sana dan memiliki service tertentu. Kita juga bisa melakukan reconnaissance terhadap ini dengan menggunakan perintah-perintah yang di atas ini ya. Nah ini ya, kita bisa melakukan listing EC2 instance yang running pada akun tersebut. Kita bisa gunakan AWS EC2 ya. Perintah AWS EC2. AWS EC2, kemudian menggunakan describe ya, describe instance, kemudian output text, kemudian profilenya kita gunakan maxkd. Dan di sini kita dapatkan instance yang running pada akun tersebut. Dan di sini kalau kita lihat di bagian bawah ini ada sebuah nama ya, ini adalah nama instance-nya, yaitu HR Portal. Oke. Jadi ini untuk pertanyaan ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke-7 ya. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-8, ini bakal sedikit lebih menantang karena kita akan melihat yang namanya Secret Manager pada AWS. Coba teman-teman googling Secret Manager AWS di sini. Ini adalah di bagian dokumentasinya ya, di AWS Secret Manager. Kemudian teman-teman lihat di bagian tutorial nanti di sini. Kemudian teman-teman klik create tutorial create and retrieve a secret. Lalu di sini ada cara untuk menyimpan secret ke dalam Secret Manager, dan ada cara untuk mendapatkan secret pada Secret Manager tersebut. Nanti kita akan gunakan ini, perintah ini, tapi kita akan melakukan listing terhadap Secret Manager itu sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman kebingungan, karena di sini juga nggak ada panduannya secara lebih jelas, teman-teman bisa menggunakan AWS Secrets Manager, kemudian kita help. Artinya kita ingin lihat bantuan yang ada, kita lihat manualnya seperti apa. Di sini teman-teman scroll ke bawah, dan di sini ada beberapa perintah ya, beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk yang digabungkan dengan Secret Manager ini. Dan kita ingin salah satu perintah di sini yaitu list secrets. Kalau misalkan udah, teman-teman bisa tekan key untuk quit, kemudian AWS Secrets Manager, kemudian kita ingin list secrets. Sorry, ini harusnya nggak pakai ini. Dan kita pakai profile maxkd. Itu. Kita udah dapat sebuah secret ya. Ini ada secret list, ada list dari secret.
eh Kemudian ini ada namanya ya, namanya HR password. Kita dapatkan namanya, kemudian ini key dan value-nya. Oke. Sini kita akan memasukkan perintah yang ini ya, get secret value ini ya. AWS secrets manager get secret get secret value. Kemudian tadi ya namanya itu adalah HR password di sini. Memastikan aja supaya benar. Kemudian profilnya kita gunakan MaxKD lagi. Nah, di sini ya tadi kurang secret ID aja. Kita tambahkan secret ID. Kita udah temukan sebuah isi dari secret manager tersebut ya. Ini dari HR password. Kemudian jadi ya password yang kita ingin temukan ternyata tidak ada di region ini. Artinya ada di lokasi berbeda. Oke, dan di sini disebutkan bahwa Santa ingin mendapatkan low latency atau delay yang rendah pada database-nya. Kemudian dia ingin melihat di mana region yang terdekat dengan lokasi dia hidup gitu. Ya oke, kita anggap aja Santa itu kan ya di utara ya, di utara, di dekat kutub utara. Mungkin kita bisa cari region mana di AWS yang dekat dengan kutub utara. Mungkin saya akan googling, kemudian kita cari ya di docaws.com ini. Di dalam dokumennya, dokumentasinya, apakah ada region yang cocok ya di paling dekat dengan kutub utara. Paling dekat ada London, ada Stockholm. US. Oh, ini ada EU North. Mungkin kita bisa gunakan yang EU North di sini karena EU ini adalah Eropa ya. Eropa North itu utara, kemudian ini nomor 1. Nah, coba kita gunakan ini region EU North 1. Kemudian kita region misalkan di sini EU North 1, bisa nggak ya? Oke, berhasil ya, berhasil di region EU North 1 dengan secret ID yang sama. Kita bisa temukan ada string winter 2021 pakai tanda seru. Di sini kita bisa pastekan ke dalam jawabannya. Nah, oke teman-teman, semua jawaban udah keisi nih. Dan di sini bisa jadi titik teman-teman untuk mulai belajar cloud security. Emang mungkin sedikit ribet di awalnya, tapi bakal berguna ya, karena mau nggak mau ya zaman ini kayaknya mengarah ke cloud nantinya, dan mungkin skill cloud teman-teman bakal bisa berguna apabila teman-teman sedang cari kerja atau ingin upgrade pekerjaan. Jadi gitu dulu untuk tantangan hari yang ke-17. Semoga dapat berguna dan jangan lupa subscribe channel Cyberkarta.